ini aku mau cerita tentang pengalaman aku sakit infeksi telinga di sebelah kiri. Jadi dulu pertama kali aku sakit infeksi itu kira-kira 8 atau 9 tahun yang lalu. Pertama kali itu sakitnya pas di Batam dan itu sakit banget. Mungkin karena kebiasaan aku suka ngorek-ngorekin kuping kayak gini pakai jet cleaning. Dan itu lama-lama jadi kebiasaan dan tanpa sadar kalau lagi bengong, lagi santai itu pasti langsung kayak gini otomatis. Nah akhirnya pada suatu malam itu sakit banget, aku sampai kayak sakit kepala, mau tidur susah, mau makan susah. Jadi aku ke dokter dan kata dokter itu akibat terlalu bersih. Jadi sebenarnya telinga kita itu punya kotoran, itu ada fungsinya yaitu untuk menangkap benda-benda asing atau kotoran yang mau masuk hingga ke gendang telinga. Kayak akhirnya dikasih obat dan dibilangin jangan sering-sering korek. Karena sakit banget itu aku sempat obat dan gak mau lagi nyentuh-nyentuh telinga. Kata dokter itu kotorannya bisa keluar sendiri. Jadi telinga ini adalah organ yang bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi kita nggak perlu ganggu-ganggu. Dan biasanya nih di sini akan ada kotoran. Nah dengan kita gerakan makan atau bergerak aja wajahnya, sebenarnya nanti keluar sendiri tainya ke sini. Karena apa? Karena di dalam telinga itu kita ada kayak semacam minyak alami. Jadi kayak kalau ngerasa lembab-lembab itu minyak alaminya. Jadi nggak apa-apa dibiarin aja. Nanti kotoran yang udah sampai di sini biasanya oleh minyak itu akan bergerak sampai keluar. Nah jadi di sini kita bersihin minyak-minyak alami ini. Takutnya kalau kita pakai pembersih seperti cotton bud atau apa-apa, nanti minyaknya malah hilang dan menyebabkan kotoran itu jadi kering dan susah keluar. Makanya cotton bud itu sih sangat tidak direkomendasikan karena sudah membuat kotoran makin masuk, terus dia malah membuat area ini kering. Sebenarnya kotoran itu nggak apa-apa sih kalau ada, itu dia mencegah agar tidak sampai ke dalam gendang telinga, karena di sini tuh banyak sekali saraf-saraf penting dan kalau sampai rusak atau terganggu itu banyak hubungannya, bisa ke otak, bisa ke gigi, bisa jadi demam dan bisa jadi vertigo juga. Jadi dia semacam benteng pertahanan biar tidak ada kotoran yang masuk hingga ke dalam. Awal-awalnya bingung, masa sih kotoran bisa keluar sendiri? Tapi percaya deh, sistem tubuh kita itu memang kadang kita nggak ngerasa dia bekerja, tapi sebenarnya dia bekerja. Sama aja kayak kita lagi bernapas, kita nggak ngerasa lagi bernapas, padahal emang ada proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah jadi percaya aja, pokoknya telinga itu bisa ngeluarin kotorannya sendiri selama dia sehat dan normal. Kalau aku karena sudah pernah infeksi, jadi mungkin agak terganggu sistemnya. Jadi di 2 atau 3 tahun yang lalu ternyata infeksi lagi karena mungkin udah mulai bandel lagi, mulai sering korek-korek lagi dan dokternya ngamuk lagi. Aku sampai harus melakukan irigasi telinga di mana air dimasukkan ke dalam telinga itu dalam kecepatan yang tinggi banget, disemprot pakai kayak suntikan gitu dan langsung kaget, tapi rasanya adem banget dan enak banget. Pokoknya itu kayak beneran punya telinga baru. Tiba-tiba semua suara di dunia ini rasanya kayak lebay banget. Pokoknya semuanya terasa banget, indah banget. Akhirnya punya kuping itu enak banget. Jadi emang kalau mau punya kuping sehat itu banyak sekali cobaannya, yaitu pertama nggak boleh pakai cotton bud. Karena cotton bud itu kan cara kerjanya dia malah memasukkan kotoran ke dalam. Jadi kalian mikirnya itu menangkap kotoran, tapi sebenarnya enggak. Itu justru bikin kotoran masuk ke dalam telinga dan bisa mendesak sampai ke gendang telinga. Mending dipijit-pijit aja. Mungkin caranya tinggal diusap-usap gini, atau diuel-uel aja, atau kayak gini, atau dipijit belakang-belakangnya gini. Mudah-mudahan sih ini bisa bikin rasa gatalnya itu berkurang. Bisa juga kalian makan permen karet dan dikunyah, karena gerakan rahang kayak gini itu sebenarnya ngebantu banget pergerakan kotorannya bisa keluar sendiri. Nanti ketika tidur misalnya kalian baring gini, biasanya dia akan keluar sendiri gitu sih.
Kalau mau bersihkan secara full, langsung aja ke dokter THT. Mereka akan melakukan irigasi telinga yang kayak aku disemprot air, atau bisa juga disedot pakai kayak semacam kompresor gitu. Terakhir tahun 2018 aku di Tarakan itu kena sekitar 90.000 doang untuk irigasi telinga. Itu murah banget sih, karena biasanya di tempat lain bisa ratusan ribu. Kalau untuk obatnya biasa aku dapat Otopain, dan itu cukup diteteskan. Tapi ingat ya, ini bukan sembarangan obat, ini obat keras, jadi harus banget dengan resep dokter. Pokoknya jangan sampai, please pakai cotton bud. Kalau mau, pakailah yang korek besi, dan itu posisi ngambilnya jangan tiduran, karena semakin kita ngorek pakai korek besi itu, takutnya kotoran itu jatuh dan itu bisa parah-parah. Oke? Aku juga sempat share ini di Twitter dan langsung rame banget, dan semua pada bilang iya aku banget ini, soalnya gatel banget bla bla bla. Coba deh buka Twitter aku dan lihat reply mereka, pasti kalian gak bakal nyangka ternyata sengeri itu efeknya kalau sudah sampai infeksi.